Semangat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Sangat menyenangkan berbagi pengetahuan dengan Anda, sehingga Anda semakin paham bagaimana memproteksi aset Anda semaksimal mungkin. Kali ini saya akan menguraikan berbagai jenis produk asuransi dan bagaimana produk-produk tersebut memberikan proteksi kepada aset Anda, baik untuk kepentingan pribadi maupun Anda sebagai penanggung jawab di perusahaan tempat Anda bekerja. Kita bersama-sama akan melihat berbagai produk dan risiko yang dapat dilindungi produk tersebut, antara lain risiko pengangkutan, properti, engineering, heavy equipment, machinery, personal accident, health atau kesehatan, liability, kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan singkat, saya akan mengajak Anda untuk mereview kembali apakah Anda sudah memproteksi aset semaksimal mungkin. Sehingga, bila terjadi risiko yang tidak dikehendaki, residual value risikonya masih masuk dalam toleransi Anda. Hal ini sangat Anda perlukan, karena pengalaman saya selama 30 tahun di industri asuransi, banyak menemukan tertanggung yang kecewa karena klaimnya ditolak, atau dibebani risiko sendiri atau deductible yang besar. Semua itu karena mereka tidak mengerti produk asuransi yang dibeli. Apabila ada topik khusus yang Anda butuhkan segera, silakan tinggalkan pesan melalui WhatsApp, Telegram, atau email. Atau silakan tinggalkan pesan di kolom komen di bawah bila Anda berkenan pertanyaan Anda diketahui oleh audiens lain. Pertama adalah asuransi pengangkutan. Memproteksi berbagai jenis kapal dan berbagai alat angkut lainnya, dari tugboat hingga kapal tanker untuk berlayar di samudra lepas. Aset-aset ini memerlukan perlindungan yang memadai, bukan hanya dari kecelakaan selama berlayar, tetapi juga perlindungan dari kebakaran akibat kesalahan kru. Bahkan, tanggung jawab hukum akibat kerugian pihak ketiga, termasuk pengelola pelabuhan apabila mengalami kerugian akibat tertabrak kapal kita. Selanjutnya, asuransi pengiriman barang atau cargo insurance untuk berbagai jenis barang yang dikirim, dari yang paling rendah risikonya seperti batu-batuan untuk konstruksi, hingga yang high risk seperti bahan bakar, bahan kimia, bahkan bahan peledak. Memperhatikan dan mempelajari risiko pengangkutan dengan seksama akan menyadarkan Anda apakah premi asuransi yang Anda bayar kelak akan memberikan ganti rugi yang memadai bila terjadi accident. Pertanyaan ini perlu dipikirkan agar Anda siap bila suatu saat terjadi kerugian yang bisa jadi membebani Anda dengan biaya risiko sendiri atau deductible yang besar. Mungkin dikarenakan premi yang dibayarkan sangat murah, sehingga perusahaan asuransi mengkompensasikan kepada risiko sendiri atau deductible yang harus Anda tanggung bila terjadi klaim. Atau mungkin Anda merasa sudah membeli proteksi yang terluas karena memperoleh luas jaminan yang tertulis all risk. Tapi apakah polis asuransi yang Anda miliki ini sudah sesuai dengan karakteristik kapal ataupun kargo yang Anda asuransikan? Karena Anda harus yakin bahwa polis asuransi tersebut yang memiliki jaminan all risk tadi memang benar akan mengcover risiko yang Anda transfer ke perusahaan asuransi, atau ternyata Anda seharusnya membeli jaminan yang berbeda agar sesuai dengan karakteristik risiko yang perlu Anda proteksi. Selanjutnya, asuransi properti. Berbagai jenis properti dapat diproteksi dengan produk ini, dari rumah tinggal, hotel, hingga bangunan industri. Untuk hotel dan industri, biasanya sudah memiliki asuransi. Namun Anda harus menguji, apakah Anda sudah membeli produk dengan embel-embel all risk juga, seperti property all risk maupun industrial all risk. Tapi apakah Anda sadar bahwa setiap polis berisi pasal-pasal atau klausula-klausula
dan kadang-kadang terdapat pula berbagai persyaratan tambahan, sehingga Anda harus mengerti sepenuhnya akibat dari berbagai penambahan klausul tersebut. Jangan-jangan mengakibatkan proteksi yang Anda beli semakin sempit atau semakin banyak risiko yang dikecualikan. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan 100% all risk, karena selalu ada pengecualian dan pembatasan risiko-risiko yang dijamin asuransi. Selanjutnya terkait dengan penggunaan properti atau disebut okupasi, Anda perlu memperoleh jawaban atas pertanyaan, apakah okupasi properti Anda sudah diidentifikasi dengan benar? Bisa jadi, Anda merasa bahwa okupasinya adalah rumah kantor atau rukan, tapi ternyata yang benar adalah bengkel, bahkan gudang umum. Tahukah Anda bahwa hal itu bisa terjadi walaupun properti Anda tidak digunakan sebagai bengkel? Dan suatu saat, bila terjadi klaim, pihak asuransi bisa menolak klaim Anda. Properti kita bisa setiap saat berubah okupasinya, akibat adanya pembangunan okupasi lain yang lebih tinggi resikonya dan berdempetan langsung di sebelah atau di belakang properti kita. Contohnya terdapat pembangunan bengkel atau perubahan fungsi menjadi gudang umum atas properti yang menempel langsung dengan dinding properti kita. Hal ini harus Anda laporkan segera ke pihak asuransi, sehingga asuransi akan melakukan perubahan atau endorsement, serta memberi catatan-catatan. Selanjutnya, asuransi konstruksi, engineering, dan alat berat. Pertama-tama terkait asuransi konstruksi. Apakah untuk memproteksi proyek pembangunan, polis yang dibeli sudah sesuai? Dan apakah Anda tahu berapa besar risiko sendiri kontraktor all risk dan asuransi engineering lainnya yang Anda miliki? Apakah Anda pernah mempelajari polis asuransi konstruksi yang Anda beli? Atau Anda tidak pernah melihat karena asuransi yang Anda beli hanya formalitas belaka? Terkait asuransi engineering yang melindungi kerusakan mesin-mesin atau machinery breakdown dan pemasangan peralatan atau erection all risk, apakah data dan informasi objek pertanggungan di polis sudah sesuai dengan aset Anda? Anda harus sadar itu. Jangan sampai pada saat terjadi klaim, Anda tidak memperoleh jaminan yang diharapkan. Selanjutnya, asuransi alat berat yang melindungi alat berat Anda dari berbagai risiko kecelakaan dan kerusakan fisik lainnya. Pertanyaan yang penting agar Anda benar-benar mengerti risiko ini adalah, apakah semua alat berat Anda yang berisiko tinggi sudah diasuransikan, sehingga terproteksi dari berbagai risiko selama bekerja atau mobilisasi, baik di area proyek maupun antar proyek. Berapa besar risiko sendiri atau deductible-nya? Apakah Anda sudah sadar pengecualian apa yang terdapat di polis? Lalu, apa risiko yang dihadapi dengan unit yang tidak dapat bekerja karena eksiden? Beberapa alat berat berisiko sangat tinggi karena lokasi kerjanya. Apakah Anda sudah memastikan tidak ada pengecualian atas lokasi kerja tersebut? Misalnya, pertambangan ada yang di permukaan, ada juga yang di bawah tanah atau underground. Anda harus yakin perihal itu, karena kalau tidak, bisa jadi klaim Anda ditolak. Bagaimana kualitas operator dan security Anda? Apakah moral mereka baik sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan rendah? Lokasi job site di mana alat berat bekerja sering berada di remote area. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah memastikan apabila kelak ada eksiden yang tidak kita inginkan tentunya, pelayanan klaim akan berjalan dengan cepat dan mudah? Selanjutnya, setelah asuransi alat-alat berat, berikut berbagai produk asuransi lainnya. Dengan singkat saya uraikan untuk meningkatkan awareness Anda. Apakah usaha Anda memerlukan product liability atau cukup public liability? Ini pertanyaan yang penting,
Karena banyak orang melihat asuransi hanya kewajiban, sehingga tidak melihat apakah proteksi yang dibutuhkan cukup dengan public liability atau ternyata butuh product liability, sehingga bila terjadi sesuatu akibat produk Anda dapat di-cover asuransi. Selanjutnya, bagaimana agar cash flow perusahaan Anda dapat diprediksi dengan baik untuk mengantisipasi accident atau sakit para karyawan? Dan apakah luas jaminan asuransi yang Anda miliki sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan? Terkait kendaraan Anda, apakah memang memerlukan jaminan komprehensif? Atau perusahaan Anda juga memerlukan proteksi risiko selama kendaraan disewakan? Bagaimana perlindungan kecelakaan diri terhadap para penumpang dan driver, yaitu proteksi yang akan meringankan beban perusahaan bila terjadi kecelakaan berat dan mencederai penumpang serta driver. Selanjutnya, apakah transaksi keuangan di kantor Anda cukup intens sehingga membutuhkan proteksi atas pengiriman uang atau cash in transit dan uang yang ada di kasir serta di dalam brankas atau cash in safe? Semuanya itu bisa diproteksi dengan produk money insurance. Jenis produk asuransi sangat beragam. Bahkan untuk produk yang sama, perlakuannya bisa berbeda karena objek yang diasuransikan berbeda. Maka selanjutnya, bagaimana kita memastikan apabila kelak ada accident yang tidak kita inginkan, pengajuan klaim kita akan berjalan dengan mudah? Saya dengan senang hati akan membantu Anda bersama-sama melihat aset yang Anda miliki dan mereview kebutuhan asuransi, atau melakukan bedah polis yang Anda miliki untuk membantu Anda melihat apakah coverage sudah sesuai harapan atau belum. Setelah mempelajari proteksi dan berbagai produk asuransi yang Anda perlukan, kita juga perlu mempersiapkan segala sesuatu agar klaim yang kita ajukan dapat segera diproses. Begitu juga persiapan lanjutannya apabila kita ingin membawa kasus klaim yang berlarut-larut ke OJK atau arbitrase atau pengadilan negeri. Feel free menghubungi saya via WhatsApp, Telegram, ataupun email. Kita dapat melakukan peninjauan lapangan ataupun diskusi jarak jauh melalui Zoom ataupun Microsoft Teams. Mungkin Anda membutuhkan penjelasan yang lebih detail melalui training bersama-sama dengan staf Anda yang in charge di General Affairs maupun Purchasing, sehingga mereka siap bernegosiasi terkait asuransi dengan baik. Setiap diskusi dapat kita lakukan dengan memanfaatkan Zoom ataupun Microsoft Teams, sehingga akan menghemat waktu dan dapat dilakukan sekaligus untuk banyak peserta. Pastikan aset Anda terproteksi dengan maksimal, karena proteksi aset yang baik akan membuat Anda hidup lebih nyaman. Jadikan safety is our lifestyle. Have a nice day.